Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita dari Timnas Indonesia untuk Piala Dunia ya. Baik, salam olahraga. Ini ada kabar yang mengejutkan ya, datang dari jagat sepak bola tanah air. Siapa? Yaitu Jairo Riedewald ya, pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan di Belgia. Dikabarkan akan segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja hal ini langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola di Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Kehadiran pemain sekelas Riedewald tentu saja membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pemain grade A ini pengalamannya bermain di level Eropa, ditambah lagi kemampuannya yang mumpuni di lini tengah, bisa menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang selama ini dialami timnas Indonesia. Dan efek positifnya bagi timnas Indonesia ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Bagaimana dampaknya terhadap pemain lokal? Mari kita bahas ya. Baik, Patrick Kluivert ya, yang secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Jairo Riedewald. Dia melihat Riedewald sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah dari timnas Indonesia yang selama ini masih mencari sosok pemimpin di lapangan tengah. Kehadiran Riedewald, pengalamannya di berbagai klub di Eropa termasuk di Crystal Palace, di Royal Antwerp, akan sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia. Dia dapat menjadi mentor ya, sekaligus contoh bagi pemain-pemain lokal, pemain muda Indonesia. Saya rasa di belakang dan di depan kita baik-baik saja, mungkin di lini tengah kami butuh, kata Patrick Kluivert. Karena itulah yang saya sebut Jairo Riedewald dengan kemampuannya bertahannya yang solid dan visi bermainnya yang bagus akan sangat membantu dalam mengatur tempo permainan dari timnas Indonesia. Selain itu, fleksibilitas posisi ya yang dimiliki oleh Jairo Riedewald juga menjadi nilai tambah. Dia bisa sebagai gelandang bertahan, back tengah, bahkan back kiri. Hal ini bisa memberikan seorang pelatih lebih banyak opsi taktikal dalam merumuskan strategi. Ya, kehadiran Riedewald juga berpotensi meningkatkan motivasi pemain muda berlatih dan bermain bersama pemain kelas Eropa grade A, akan meningkatkan standar latihan dan kompetisi internal di tim. Ini akan memacu pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Meski potensi positifnya sangat besar ya, ada potensi negatifnya dari timnas Indonesia ya. Salah satu tantangan terbesar adalah proses adaptasi Riedewald dengan lingkungan baru dan gaya bermain timnas Indonesia. Ini yang sisi negatifnya. Selain itu, integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk bisa berdampak pada dinamika tim. Butuh waktu dan usaha untuk membangun chemistry dan adaptasi dengan gaya bermain pemain lokal ya. Potensi konflik atau ketidakcocokan antar pemain juga perlu diantisipasi oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ya. Terlalu bergantung pada pemain naturalisasi juga berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal, khususnya PSSI dan pelatih harus memastikan bahwa kehadiran Riedewald tidak menggeser kesempatan bermain pemain-pemain lokal yang punya potensi atau berpotensial. Ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif ya. Secara keseluruhan, bergabungnya Jairo Riedewald ke timnas Indonesia memiliki potensi dampak positif yang
signifikan. Namun kesuksesan integrasi Riedewald bergantung pada bagaimana PSSI dan pelatih mampu mengelola potensi dampak negatif. Manajemen yang cermat dalam proses adaptasi dan membangun chemistry di dalam tim sangat penting. Dengan begitu kehadiran Riedewald dapat memberikan hal positif ya. Baru-baru ini menurut laporan dari kanal YouTube Voice Timnas Garuda, proses naturalisasi pemain berdarah Belanda ini diperkirakan selesai dalam pekan depan, menyusul Oli Romeni yang sebelumnya telah resmi menjadi WNI. Jairo Riedewald dikabarkan bakal menjalani sumpah WNI pekan depan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mempercepat proses administrasi agar Jairo bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Bahkan Kluivert ya, pelatih timnas Indonesia dan Denny Larsson sudah berkomunikasi langsung dengan sang pemain. Jairo pun menunjukkan antusiasme yang untuk membela timnas Indonesia secara positif ya. Jairo menunggu dokumen istimewa. Dokumen istimewa ini dalam karir dia disuruh pilih negara mana untuk bermain, Suriname atau Indonesia. Tapi dia tetap pilih Indonesia. Meskipun sudah berumur, namun ia masih bisa bermain 4-5 tahun ke depan dengan kondisi fisik yang terjaga dengan baik di masa-masa emasnya. Kemungkinan dia masih fit 4-5 tahun ya. Baik, Menpora Dito Aritejo mengungkapkan bahwa berkas naturalisasi Jairo belum sampai ke Kemenpora. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan, jadi berkasnya belum ke Kemenpora ya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Jairo bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia nanti melawan Australia pada tanggal 20 Maret ya 2025. Apalagi FIFA menetapkan batas akhir pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2006 adalah 30 hari sebelum pertandingan pertama. Jika mengacu pada aturan tersebut ya, batas akhir pendaftaran Jairo sebagai timnas Indonesia agar bisa tampil nanti melawan Australia adalah 20 Februari 2025. Semua bergantung pada kecepatan proses administrasi. Jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin ya Jairo secara resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan berkontribusi dalam pertandingan penting mendatang di bulan Maret ya, terutama melawan Australia dan selanjutnya melawan Bahrain dan Cina juga Jepang. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, amin ya. Oke, terima kasih, salam olahraga.